Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmati wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Sedikit mari kita ingat pembahasan tentang bab puasa. Alhamdulillah kita bersama-sama diberikan karunia oleh Allah panjang umur, diberikan kesempatan keberkahan. Mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan Ramadan yang akan datang. Bapak-bapak yang kami hormati, kami muliakan, untuk pembahasan puasa yang terpenting adalah di mana kita harus lebih waspada dan untuk lebih tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ada dua istilah, ada yang namanya mubtilat, ada yang muhbitot. Kalau muhbitot itu adalah hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, tidak wajib qada tapi tidak dapat pahalanya puasa. Adapun mubtilat adalah hal-hal yang membatalkan puasa secara mutlak. Bila orang melaksanakan dalam mubtilat itu maka dia wajib qada. Adapun untuk muhbitat, bila orang melakukan hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa, puasanya tetap sah tetapi tidak wajib qada. Oleh karena itu para mustami'in, mau pembahasan ini dua istilah yang membatalkan puasa itu adalah bagian yang membatalkan pahala puasa yang disebut muhbitat tadi, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Maka maknanya kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal atas. Berada banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Makna dalam hadis ini ada tiga makna. Yang pertama, orang-orang yang dikatakan puasanya mendapatkan lapar, haus dan dahaga saja, tidak dapat mendapatkan pahalanya puasa. Mereka orang-orang yang ketika berpuasa melakukan hal-hal yang menghilangkan pahalanya puasa. Apa hal-hal yang menghilangkan pahalanya puasa? Ada 5 hal. Dalam hadis disebutkan khamsatun tuhbatus shaim. Hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Ada 5 hal, di antaranya pertama adalah ghibah. Maka ketika orang itu berpuasa menceritakan kejelekan orang lain, dzikru akhaf ma yakrah, menceritakan sesuatu kejelekan saudara kita yang kira-kira saudara kita tahu dia tidak senang. Maka manakala orang itu ketika puasa berghibah, hilang pahalanya puasa. Dalam beberapa riwayat telah menyebutkan bahwa dulu pada zaman Nabi ketika berpuasa menjelang sore hari akan berbuka puasa, Nabi mengatakan ada dua orang wanita yang tidak usah berbuka puasa. Wanita itu datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, saya juga dari pagi tidak makan dan minum. Saya juga berpuasa dari pagi. Kenapa ketika orang boleh berbuka puasa, saya tidak boleh buka puasa?" Maka Nabi memerintahkan pada ibu yang pertama untuk meludah. Begitu meludah, apa yang keluar dari bibirnya adalah daging busuk. Pada perempuan yang kedua diberitakan kepada Nabi untuk meludah. Apa yang keluar dari bibirnya?
darah dapurna. Kata Nabi, kalian berdua sudah berbuka puasa, yang satu dengan daging busuk, yang satunya berbuka dengan darah dapurna. Kenapa? Karena mereka berpuasa tapi menceritakan kejelekan orang lain. Maka afatul majalis, penyakitnya orang kumpulan-kumpulan duduk-duduk bersama ini, tidak boleh banyak berkumpul, karena orang berkumpul-kumpul berbicara itu, ngobrol-ngobrol itu, yang lurus biasanya 10 menit, yang lainnya adalah banyak bohongnya. Maka jaga lidah kita baik-baik, jangan sekali-kali menceritakan kejelekan orang lain yang kira-kira orangnya tidak senang. Ghibah itu nyata. Maka bila menceritakan kejelekan temannya itu adalah menyebabkan temannya sakit hati, itulah namanya ghibah. Ada temannya yang bentuknya kurang baik di omongan, jelas benar adanya, akan tetapi temannya merasa tidak senang, itulah namanya ghibah. Oleh karena itu, bila kita berpuasa menceritakan kejelekan orang lain, maka dia adalah disebut ghibah, dan dia adalah pahalanya puasanya dia hangus. Maka adapun untuk menceritakan sesuatu yang di orang lain itu tidak ada, maka itu namanya buhtan, adalah bohong, gabungan bohong dan ghibah. Dan ghibah namanya buhtan. Yang kedua adanya namimah. Namimah adalah naklul kalam li ajlil iktitan, memindahkan omongan dalam rangka untuk memfitnah antara satu sama lain, mengadu sama lain, ke si A ngomongnya beda, ke B ngomongnya beda, sehingga menimbulkan permusuhan satu di antara lain, sehingga la yadkhulul jannah namam, la yadkhulul qattan, tidak akan masuk surga orang yang suka fitnah. La yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah qattan, tidak akan masuk surga orang yang suka fitnah, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Maka ketika orang itu berpuasa adalah orang yang memfitnah. Maka dalam zaman sekarang ini jangan gampang menceritakan pada orang lain yang belum jelas beritanya. Sekarang share bukan pakai mulut tapi pakai tangan, sehingga kemudian orang berprasangka jelek pada orang lain, berburuk sangka kepada orang lain. Maka kita adalah sudah menimbulkan fitnah. Maka kita harus hati-hati. Bulan Ramadan itu banyak orang-orang yang nge-share berita-berita yang tidak jelas kebenarannya, sehingga menimbulkan kericuan, menimbulkan keributan sama orang lain. Berbaik sangka kepada orang lain. Ketika ada suatu berita jelek siapapun yang sampai kepada kita, baik pada diri kita atau melalui media sosial, maka jangan kita pindahkan kepada orang lain, sebab itu akan menimbulkan fitnah satu sama orang lain. Yang ketiga adalah kadhib, bohong. Al-ikhbar bi ghairil waqi'. Bohong itu adalah menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Seorang bulan Ramadan itu serius atau bercanda dalam keadaan berpuasa dia berbohong, maka dibuang sebuah amalnya. Puasanya tidak dapat pahalanya. Semua pahala di hari itu yang dilakukan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbuat bohong. Kita itu tidak berhenti bohong kalau sering, maka harus betul-betul kita teliti khawatir kita itu jatuh pada kebohongan. Apalagi kita menceritakan berita yang belum jelas kebohongannya, yang namanya katanya. Yang keempat adalah nador lima yahrumu au lima ila yakhillu bisyahwati, melihat kepada sesuatu yang haram, melihat pada sesuatu yang haram yang mendatangkan syahwat, itu main dengan bahasa. Au lima yahillu bisyahwatin, atau melihat pada yang halal tapi dengan syahwat. Tadi melihat yang haram, yang kedua melihat yang halal tapi dengan syahwat. Yang kelima adalah al-yaminul kadhib, bersumpah
bohong, bersumpah dan bohong sudah. Berbohong sudah dosa, bersumpah maka lebih bohong lagi. Yang termasuk qaulaz zur, ucapan-ucapan yang kotor itu menghilangkan pahala puasa. Maka kenapa orang puasa menghindari marah? Karena kita itu menghindari biar tidak pahalanya puasa itu hilang. Maka kalau kita kadang marah, kita disuruh untuk bilang ini so'im, itu dalam rangka untuk mengingatkan diri kita bahwa kita itu adalah berpuasa. Karena kalau orang marah itu kata-kata yang keluar, kata-kata yang tidak baik, na'udzubillah, itu namanya qaulaz zur yang termasuk muhbitat, menghilangkan pahala puasa. Maka hadis yang mengatakan kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa atas, satu maknanya ada orang yang berpuasa, puasanya hanya dapat lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, ada orang yang berpuasa, hilangkan pahala puasanya karena riya. Puasa itu sudah ditutup oleh Allah, tetapi masih ada orang yang berpuasa dengan keadaan riya. Maka kayak Nabi Isa alaihissalam itu sampai meletakkan minyak di bibirnya itu biar tidak ketahuan puasa. Ada orang seorang ulama berpuasa 20 tahun tapi istrinya tidak tahu. Maka orang dulu sangat menutupi dalam ibadahnya. Khafiyah, rahasia. Tidak ada orang yang menampakkannya. Saya puasa. Puasa itu sangat rahasia. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan ini so'im? Dikatakan ini so'im dalam rangka mengingatkan diri sendiri tidak dibarengi dengan riya. Maka biar tidak itu bisa menahan dirinya dari hal-hal yang marah, qaulaz zur. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa tidak dapat pahalanya sekali, dan saja adalah puasanya sia-sia. Yang ketiga adalah pendapat ulama mengatakan maksud hadis itu adalah orang yang berpuasa yang ketika berpuasa buka puasanya dengan hal yang haram. Ada orang puasa, iblis mengatakan biar mereka puasa, lihat mereka itu buka puasanya pakai apa. Maka kalau ketika berbuka puasa dengan makanan yang haram, maka pahalanya puasanya hilang. Ada orang merenten, menipu orang, hati-hati. Hasil yang haram untuk berbuka puasa, maka para kata ulama itu termasuk muhbitur yang membatalkan pahalanya puasa. Puasanya sah, tidak wajib qadha, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh para hadirin, mari kita jaga diri kita masing-masing. Imam Hasan Basri itu Pak, kalau buka puasa itu pakai air hujan, dicari yang betul-betul halal. Maka sekarang kita Masya Allah berbuka puasa tidak bisa meneliti. Maka dari sisi puasa itu ulama mengatakan ada 3 tingkat derajatnya orang puasa itu. Satu, puasanya orang umum, ya puasanya orang awam. Puasa kita, puasa yang bagaimana puasa untuk puasa yang hanya bisa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, gak makan, gak minum, gak berpuasa, itu saja. Nah itu puasa secara umum. Yang kedua adalah puasa khas, puasanya secara orang khusus, puasanya para sholihin, puasanya sholihun, puasanya para orang-orang soleh. Bagaimana puasa mereka? Puasa mereka tidak hanya menahan dari yang membatalkan puasa, tapi juga menahan dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga adalah puasa khawasul khawas, puasanya orang yang khususil khusus, puasanya orang yang istimewa dari istimewa. Ini puasanya para al-anbiya, para siddiqun, al-muqarrabun, puasanya para nabi, para siddiq, para rasul yang dicintai oleh Allah SWT. Apa puasa mereka?
tidak hanya puasa menahan haus, lapar dan dahaga, tidak hanya menahan yang membatalkan pahalanya puasa saja, tapi termasuk menahan dari himamud daniyah, keinginan-keinginan yang rendah. Bahkan sampai mereka puasanya amma simallah, menahan diri dari segala sesuatu selain Allah. Maka dikatakan dalam kulu washrabu bima aslaftum, makan dan minumlah kalian dulu tidak makan bahkan selain Allah. Kosongkan pikirannya, tidak berpikir selain Allah, tidak memikirkan dunia sama sekali. Itulah puasanya para anbiya, khususil khusus atau khawasil khawas. Yang ada di hati mereka adalah cuman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagian hal-hal yang termasuk mubtilat atau muftirat. Itu hal-hal yang membatalkan puasanya batal kalau dilakukan, adalah puasanya batal dan wajib qada. Yang pertama adalah riddah, murtad. Jadi orang yang berpuasa murtad maka puasanya batal dan wajib qada. Ini namanya mubtilat. Yang kedua haid nifas wiladah, ya, ini otomatis bagi ibu-ibu ya, mau 5 menit mau dari maghrib ya, keluar haidnya, maka batal puasanya dan wajib qada. Berapa yang harus qada adalah berapa yang dia tinggalkan dalam enggak puasa. Yang ketiga adalah junun walau lahdun, walau hanya sebentar. Ada orang mendadak gila, walaupun sebentar hilang agama, batal puasanya. Kemudian yang keempat adalah pingsan atau hilang ingatan, itu membatalkan puasa amma jami benar kalau dari pagi sampai sore. Ada orang malamnya sahur salah minum dikira air putih, ternyata spiritus. Subuh mabuk, sadar pada maghrib, sehari dia gak sadar. Bagaimana hukum puasanya? Batal puasanya. Tapi kalau pingsannya sebentar, pingsan sebentar saja, sejam, sadar lagi, atau mabuk disengaja, itu juga menghilangkan. Kalau nggak sengaja, misalkan ada orang pagi-pagi sahurnya salah makan, paginya mabuk, cuman sebentar, maka batal. Itu nggak disengaja, maka puasanya termasuk sah. Yang membatalkan puasa termasuk al-jima, adalah hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Ini terkena 5 bulan. 1, dia harus bertobat. Terkena 5 hukuman. 1, dia harus bertobat karena termasuk dosa besar. Yang kedua, dia wajib qada. Qadanya apa? Ya hari itu berapa? Yang ke-1 dosa besar, yang kedua adalah wajib imsak. Walaupun rasanya batal, dia tidak boleh makan dan minum. Yang 1 wajib qada, 2 imsak. Yang keempat, yang ketiga wajib qada. Yang kelima wajib kafaratul utma. Wajib dia mengeluarkan kafarat besar. Apa kafaratnya? Kafaratnya 1, membebaskan budak. Kalau tidak ada, ya siyamus syahraini mutatabi'ain, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal sehari, mengulang lagi dari awal. Dan itu berulang-ulang kafaratul utma. Kalau ada orang sehari berbuat jima di bulan Ramadan, minggu depannya begitu lagi, maka puasanya juga kafaratnya adalah 4 bulan. Kalau tidak sanggup juga memberi makan 60 fakir miskin. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, halak tuh ya Rasulullah. Kenapa kata Rasulullah? Waqatu imrati fi Ramadan, saya jima istri di bulan Ramadan. Bebaskan budak, kata Rasulullah. Tidak mampu, enggak puasa 2 bulan berturut-turut. Maka dia jawabnya, sebulan aja ya kuat ya Rasul. Kalau itu beri makan 60 fakir miskin masing-masing 1 mud. Ya Rasulullah, yang paling miskin di Madinah itu saya. Sehingga Nabi mengambil pulang kasih anak istrimu. Hadis ini tafsirannya banyak.
tentang bagaimana Nabi memberikan kurma kepada orang tersebut, apa kafarahnya gugur atau tidak, dalam pandangan ulama yang pasti bahwa orang itu kalau berhubungan suami istri dalam bulan Ramadan batal puasanya, wajib imsak dan wajib qada dan kafaratul udma. Dan yang keempat adalah kafaratul udma, mereka memberikan budak, kalau enggak berpuasa 2 bulan berturut, memberi makan 60 fakir orang miskin. Tambah lagi satu lagi adalah tobat, karena itu dosa besar. Ada lagi yang ulama mengatakan, ada lagi tambah satu lagi adalah takzir, berikan hukuman supaya tidak mengulang lagi. Yang membatalkan puasa adalah sampainya sesuatu ke bagian dalam jauh dalam daripada badan kita, itu masuk jauh, itu makan masuk tenggorokan, air masuk tenggorokan, masuk ke perut, itu adalah membatalkan puasa. Bagaimana hukumnya suntik, hukumnya menelan ludah. Orang berpuasa boleh menelan ludah dengan 3 syarat: lidahnya ada suci, tidak bercampur dengan darah. Yang kedua, ludahnya itu sofia, tidak bercampur sisa makanan. Yang ketiga, tidak keluar dari batas batin, mulut. Sekarang satu masalah lagi, bagaimana hukumnya dengan dahak? Makanya kadang-kadang kita itu berdahak pada beberapa, kadang-kadang terasa di tenggorokan, ada dahak, ada tertelan. Bagaimana hukumnya? Kadang-kadang dahak itu tertelan. Kata para ulama, apabila dahak itu sampai batas dohir kemudian tertelan, maka batal puasanya. Kalau dari batin dahak ketelan, maka tidak batal. Kemudian ukuran dohir dan batin itu dari mana? Kalau ukuran dahak keluar dari sampai sudah termasuk dohir, itu adalah batal. Kalau masih dalam batin adalah dari ukuran batin itu dari huruf H itu di sini. Kalau luar H sama H. Kalau ukuran lahir atau dohir itu bila keluar sampai ukuran huruf H. Nah, termasuk yang membatalkan puasa selanjutnya adalah al-istimna, keluar sperma. Membatalkan puasa sperma itu apabila melalui sentuhan. Kemudian misalkan kok senggolan dengan sesuatu, dengan orang lain atau dengan istrinya, maka batal puasanya. Misalnya keluar sperma karena melihat, maka itu tidak bersentuhan. Kemudian ada pertanyaan, boleh nggak saya siang hari tidur bersama istri, maksudnya tidur berdua? Ya, asal tidak ada syahwat, tidak ada sampai keluar air sperma. Bagaimana kita mencium istri di bulan Ramadan? Karena pernah ini terjadi, Rasulullah ditanya oleh seorang tua tentang mencium istri di bulan Ramadan. Bagaimana katanya? Tak apa-apa. Ada lagi seorang pemuda yang datang kepada Nabi tentang mencium istrinya. Nabi menjawab batal. Nah, ini bisa diambil satu kesimpulan bahwa bila menciumnya seorang tua kepada istri tidak ada syahwat, kalau menciumnya seorang masih muda itu adalah ada syahwat. Maka bisa diambil pelajaran, kalau di situ ada syahwat dan mengakibatkan keluar air sperma, maka menciumnya termasuk batal. Kalau bisa menahan, tidak apa-apa. Kalau kita usia kita bisa mencium biasa karena mencium sayang, mencium karena kasih sayang, tidak menimbulkan syahwat dan tidak dia akan membuat istimna air sperma, maka tidak apa-apa dan tidak batal. Walaupun bersentuhan, tetapi kalau di situ ada syahwat dan keluar air sperma, maka termasuk istimna. Apa puasanya? Itu terhitung batal. Hadirin rahimakumullah, maka hal-hal yang itu adalah perlu dihindari. Maka
kita itu harus berhati-hati dengan hal-hal yang sangat rawan untuk mendekati keharaman, mendekati itu. Maka hati-hati, jangan sampai seperti ibaratnya orang mengembala kambing di tanaman yang dipagar dan khawatir misalkan yang digembala itu makan tanaman itu. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya adalah istiqoah, adalah muntah yang disengaja ya, karena dilokot tangannya. Tapi kalau muntah karena sakit dalam perjalanan maka tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, apabila orang itu muntah maka hukum muntahnya itu adalah najis dan harus berkumur, disucikan, maka harus disucikan dulu. Misalkan belum kumur kok tertelan muntahnya, maka itu adalah batal karena muntahnya itu adalah najis. Maka itu termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian orang itu apabila batal puasanya di bulan Ramadan, ya, apabila orang itu batal puasanya di bulan Ramadan, ya, maka apa yang harus dilakukan? Maka satu, ma yaljamu fil qada wal fidyah. Ada orang batal puasanya dan wajib qada di luar Ramadan dan wajib fidyah. Wajib qada dan wajib fidyah. Siapa mereka? Satu, orang yang berbuka puasa karena khawatir kepada orang lain. Contoh, ada ibu-ibu menyusui atau ibu-ibu lagi hamil, dia membatalkan puasanya karena khawatir kepada anak yang dikandungkan atau anak yang disusui. Kalau saya ajak puasa, maka anak saya tidak kuat. Kalau saya sih kuat, maka si ibu itu tidak puasa karena khawatir karena anaknya, maka ibu-ibu itu di luar Ramadan wajib qada dan membayar fidyah. Kenapa? Karena dia mengkhawatirkan orang lain. Dia membatalkan puasa bukan karena dirinya sendiri, tapi karena orang lain. Maka kalau orang puasa kata dokter kamu tidak boleh puasa karena fisiknya tidak kuat. Ya, kalau anaknya kuat, maka dia ada wajib qada dan fidyah itu adalah karena mengkhawatirkan orang lain. Adapun hanya wajib qada saja itu karena mengkhawatirkan dirinya tanpa orang lain. Misalkan ibu-ibu menyusui, kalau bayinya dia ditinggal puasai pasti kuat, tapi ibunya yang nggak kuat. Ada ibunya ambil tidak kuat puasa, tapi anaknya masih kuat. Ini adalah wajib qada saja. Maka bagi orang yang batal puasanya wajib qada dan fidyah adalah mengkhawatirkan orang lain. Itu ya, seperti bapak-bapak misalkan mau menolong orang yang perlu untuk kekuatan dan dia batal dulu puasanya. Misalkan ada orang kelelep, bapak itu minta tolong. Dia itu kalau enggak batal puasanya tidak kuat menolong orang itu. Nah, itu karena batal puasa karena dia adalah mengkhawatirkan orang lain. Kemudian selanjutnya, makanya untuk yang orang batal puasa itu banyak pendapat, ada yang mendapat fidyah saja, ada wajib. Yang benar jawabannya, kalau ibu-ibu tidak puasa karena khawatir karena dirinya saja, maka dia wajib tidak kuat puasa karena saya sendiri, maka dia wajib qada saja. Ketika itu anak ibu itu sanggup berpuasa tapi dia mengkhawatirkan maka dia itu wajib qada dan fidyah. Satu. Yang kedua
kedua, orang yang wajib qada dan fidyah itu adalah yaitu orang yang mengundur qada Ramadan sampai berjumpa pada Ramadan berikutnya. Maka orang ini misalkan punya hutang kan 5 hari, tidak dikodok-kodok sampai ketemu Ramadan kembali, maka dia wajib mengkodok setelah Ramadan yang kedua. Maka dia wajib kodok dan membayar fidyah 5 mud. Kalau sampai 2 tahun berarti 2 kali, berarti 2 kali lipat puasanya yang 5 hari, maka dia 10 hari kodoknya 5 hari, belum 5 hari kodoknya, dan di bawah berapa 2 tahun berarti 2 kali 5 10. Yang kedua, ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia tidak wajib fidyah tapi wajib qada saja. Itu satu, itu orang yang tidak puasa karena sakit, karena musafir, maka itu adalah wajib qada saja, tidak bayar fidyah. Yang kelompok yang tidak adalah dia tidak wajib qada, hanya wajib bayar fidyah saja. Kenapa? Bila ada orang yang tidak berpuasa karena tidak kuat atau karena sakit berkepanjangan, misalkan buat puasa tidak bisa, maka dia tidak wajib bayar puasa, qada puasa, tapi hanya bayar fidyah. Sakitnya keperpanjangan tidak mungkin sembuh, maka kalau dia buat puasa benar-benar nggak bisa, sembuhnya susah. Misalnya buat puasa untuk qada nggak bisa, maka dia hanya diwajibkan bayar fidyah. Atau yang kedua adalah orang yang sangat tua atau orang tua sudah lanjut usia, tidak mungkin untuk berpuasa lagi, maka dia hanya wajib bayar fidyah saja. Tapi dengan catatan, misalkan dia kok kuat, dia juga wajib bayar qada atau puasa. Seperti orang yang berkepanjangan, misalkan sakit, dengan catatan misalkan kok sakitnya itu sembuh di bulan atau tahun itu, maka dia wajib qada dan fidyah. Misalkan sakitnya sembuh, maka dia hanya wajib bayar qada saja. Maka mari kita ulang kembali tentang satu, yang wajib qada dan fidyah adalah orang yang wajib qada dan tidak wajib fidyah. Ada yang wajib qada saja dan ada yang wajib fidyah saja. Ada empat. Satu, wajib qada dan bayar fidyah. Ada yang wajib bayar fidyah dan bayar qada. Yang ketiga, hanya bayar qada saja. Yang keempat, fidyah saja. Siapa yang wajib qada dan fidyah? Yaitu orang yang tadi tidak puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Yang kedua, orang yang mengundur qada puasa, wajib qada dan bayar fidyah. Yang ketiga, wajib qada saja, tidak bayar fidyah. Siapa orang itu? Orang yang batal puasanya karena sakit, ya, karena bepergian. Yang jelas dia tidak punya sebab lain, dia hanya membayar qada puasa saja. Berapa puasa yang dia hutang? Misalkan 2 hari, ya 2 hari. Yang terakhir, dia tidak wajib qada, hanya bayar fidyah saja. Siapa? Yaitu orang yang batal puasanya, orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, atau orang yang tidak kuat puasa, yaitu orang yang sudah tua, yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, atau orang yang mempunyai penyakit yang tidak mungkin untuk sembuh, penyakit kronis. Dengan catatan, misalkan ada kesembuhan, diberikan kesembuhan oleh Allah, maka orang itu selama bisa
menjalankan puasa sehat, maka dia harus qadha untuk puasa yang ditinggalkan. Hadirin rahimakumullah, samping itu mari kita lihat tentang selanjutnya hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Hadirin rahimakumullah, kemudian kita hal-hal berkaitan yang berpuasa. Bulan Ramadan itu adalah, karena kita masih dalam kaitan puasa, bulan Ramadan itu ada kemuliaan ya, di antaranya ya. Maka orang yang batal puasanya di bulan Ramadan, di samping untuk qadha, maka dia yang imsak, tidak boleh makan selama hari ya. Jadi orang-orang statusnya dia tidak puasa, tetapi dia tidak boleh makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Statusnya ya dia qadha, hukumnya tidak puasa, maka tidak boleh makan dan minum karena untuk menghormati bulan Ramadan. Siapa mereka? Satu, alam ta'am bil fitri, orang yang sengaja berbuat puasa ya, sengaja dia itu tidak puasa, berani dia membatalkan puasa. Habis itu dia sadar, ya Allah, saya kok nggak puasa, maka dia harus menahan tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Tetapi qadha tetap karena dia batal puasanya. Yang kedua, ini yang wajib imsak, itu artinya tidak boleh makan dan minum dalam walaupun dia batal, orang yang lupa niat. Nah, karena dia itu lupa niat puasa, maka dia puasanya nggak sah, maka dia tidak boleh makan dan minum. Maka dihukum nggak puasa karena tidak niat, dan tidak boleh makan minum seperti biasa. Dia tetap tidak boleh makan dan minum sampai terbenam matahari dalam rangka menghormati bulan puasa, karena dia lupa niat. Maka saya juga lupa niat, saya itu sudah niat 1 bulan. Jadi Ramadan itu sebenarnya harus per malam, karena puasa Ramadan itu adalah puasa antara hari 1, hari kedua itulah ibadah yang terpisah. Buktinya apa? Karena kalau kita batal sehari, maka kita qadhanya sehari. Kalau cukup dikatakan niatnya 1, maka 1 bulan itu 1 ibadah, maka batal misalkan 1 itu adalah tidak sama dengan sebulan. Kecuali pendapatnya Imam Malik. Kalau pendapatnya Imam Malik itu boleh niat 1 malam itu untuk 1 bulan. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i harus niat setiap hari atau setiap malam puasa itu, karena puasa itu adalah hari yang satu adalah merupakan terpisah. Buktinya apa? Kalau kita batal 1 hari, wajib qadhanya adalah 1 hari, tidak harus 1 bulan. Kecuali menurut Imam Malik adalah boleh untuk niat dalam 1 bulan Ramadan itu digabung 1 kali. Akan tetapi kita sebagai penganut Imam Syafi'i harus niat tiap malam, kita niat, dan juga untuk mengantisipasi bila sekali waktu kita lupa niat, maka kita dianjurkan juga untuk mengikuti Imam Malik. Kenapa? Karena untuk antisipasi bila kita kelupaan niat, misalkan kelupaan niat tidak tarawih, karena biasanya niat adalah dibarengkan dengan jamaah waktu tarawih, karena tidak tarawih atau perjalanan lupa niat, maka kita berniat dengan mengikuti mazhab Imam Malik. Apa pendapatnya? Boleh niat 1 bulan penuh dari 1 niat itu tadi. Maka perlu
nawaitu sama kotin anatai fardhi syahri Ramadan. Nah, itu Imam Syafi'i. Tapi Imam Malik kita niat nawaitu sama kotin an syahri Ramadan. Maka tujuannya kita untuk mengantisipasi. Menurut Imam Malik kita masih dikatakan puasanya sah walaupun wajib qadha. Yang kedua adalah ada orang wajib iftar, wajib imsak itu siapa? Orang wajib menahan diri dari makanan minum padahal dia tidak puasa. Orang yang sahur dikira masih malam, tahunya sudah pagi. Misalnya bingung, ada bapak-bapak kaget bangun langsung makan, dikiranya masih malam, ternyata udah waktunya imsak habis subuh. Maka hukumnya batal puasanya, akan tetapi wajib imsak, tidak boleh makan minum mulai dia makan tadi sampai terbenamnya matahari sebagaimana orang puasa. Yang ketiga selanjutnya, siapa yang wajib imsak itu? Orang yang menyangka sudah terbenam matahari balikan sahur padahal belum. Nah, misalkan cuaca ini sangat gelap, dengar adzan, dikiranya sudah maghrib, ternyata dia dengar adzannya dari HP, langsung makan. Maka gimana puasanya? Maka puasanya batal. Walaupun batal, tapi tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Maka jangan buru-buru buka puasa sampai yakin, sebelum benar-benar kita nyatakan benar-benar udah maghrib dan kita cross check jam benar-benar. Jangan kita dengar adzan hanya lewat HP atau lewat ringtone HP, tapi masih siang kita langsung makan karena sangat buru-burunya. Maka itu wajib dia imsak, tidak boleh makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Kemudian selanjutnya, orang yang wajib menahan untuk tidak makan dan minum sampai terbenam matahari walaupun dia batal puasanya, yaitu orang yang terlanjur ketelan berkumur-kumur tapi nggak sengaja ketelan. Ya, kalau dia itu bermain dengan air, ya kumur-kumur langsung kelep, maka puasanya itu batal tapi wajib imsak. Tujuannya apa? Ya itu tadi, untuk menghormati bulan ini adalah bulan suci, bulan Ramadan. Maka diantaranya orang lupa niat, orang menyangka itu dia sudah salah sahur, itu aja suruh menahan imsak. Bagaimana orang yang sengaja tidak melakukan puasa di bulan puasa, maka orang itu adalah haram hukumnya. Kenapa? Ya, orang yang batal puasanya yang nggak sengaja, orang yang batal puasanya karena salah sangka, karena nggak niat, itu aja. Itu dianjurkan untuk imsak, tidak boleh makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Itu tidak sengaja. Apalagi orang yang sengaja. Apa tujuan? Karena ada bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan suci, bulan yang dihormati. Maka bagaimana orang yang tidak menghormati bulan suci Ramadan dengan sengaja dia tidak melakukan puasa, dengan sengaja dia tidak mau menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Kita bayangkan orang-orang yang niat puasa tetapi puasanya batal karena sesuatu hal, itu aja harus imsak, harus tidak boleh makan dan minum selama matahari belum terbenam, seperti orang yang melakukan puasa karena untuk menghormati bulan suci. Oleh karena itu, mari kita sekali diharamkan kita jangan sekali-kali
kita lakukan sengaja dan sengaja tidak puasa, badan sehat, badannya tidak cacat, dia pasti ini akan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau membantu orang yang tidak puasa. Misalkan ada siang-siang orang minta minum, itu kita juga dilarang. Maka kita harus benar-benar memiliki. Ada yang disunahkan imsak, sunnah imsak. Jadi harus sunnah hukumnya untuk tidak makan dan minum, walaupun puasanya batal dan boleh makan, tapi sunnah tidak makan dan minum. Nah, satu orang yang asalnya orang yang sudah halal tidak puasa, contohnya halal tidak puasa itu orang nifas, orang haid, ini kan halal tidak puasa, tetapi tiba-tiba dia di siang hari itu sudah bersih dan suci, dan mandi. Dan walaupun dia itu hukumnya tidak puasa dan halal tidak puasa, tetapi hukumnya sunnah. Artinya sunnah dapat pahala bila dia melakukan imsak, melakukan menahan makan dan minum di siang hari sampai terbenamnya matahari. Akan tetapi itu adalah juga hukumnya tadi tidak puasa, ya, karena tidak puasa karena tadi paginya masih haid. Artinya ini dia dihukumi sunnah bila dia melakukan hal itu. Makan, tapi kalau tidak melakukan sunnah, artinya tidak sunnah berarti boleh makan tapi tidak boleh diminum. Dia itu adalah diberikan rukhsah keringanan itu. Yang kedua adalah musafir. Artinya musafir itu kan halal tidak puasa, artinya tidak ada urusan. Tetapi sampai rumah dia tidak musafir lagi pada siang hari, dia ini juga harus imsak. Maksudnya hukumnya sunnah bukan harus, hukumnya sunnah imsak. Misalkan kita pulang ke Jawa ini kan kita musafir, dalam perjalanan kita itu boleh nggak puasa. Kita udah nyampe rumah kok masih jam 3 siang misalkan, kita tidak makan dan minum, itu hukumnya sunnah. Artinya sunnah mendapat pahala bila kita melakukan imsak itu tadi, itu adalah musafir. Maka walaupun makan minum dia boleh-boleh saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu adalah hal-hal yang berkaitan tentang puasa. Apabila anak kecil sampai pada usia balik, ini termasuk imsak, sunnah imsak. Apabila anak kecil dihitung baliknya 15 tahun, misalkan di siang hari bulan Ramadan ini balik, itu dia itu tadinya kan bersupi nggak wajib puasa, ya. Anak kecil nggak wajib puasa, itu adalah sobi. Ketika seorang anak sampai hukum baliknya, misalkan pada bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan misalkan, ini masih di bawah umur 15 tahun. Ketika siang hari ini kan dia boleh nggak puasa. Sampai siang hari berikutnya, misalkan dia ini puasa dapat 7 hari, dia dihukumi balik, maka dia kan masuknya udah kewajiban puasa. Tapi pertengahan hari, karena tadi pada pagi hari ini termasuk dia belum balik, siang 12 siang dia belum balik, maka dia ini termasuk nggak puasa tadi nggak dosa karena masih sobi. Ketika melangkah jam 12 siang termasuk balik, maka dia itu hukumi harus puasa. Tapi karena tadi belum puasa, maka dia harus boleh termasuk nggak puasa makan dan minum, tapi sunnah untuk imsak. Paham ya?
seorang wali sobi atau seorang musafir niat mukim ya tadi, itu adalah dihukumi imsak. Atau orang termasuk yang wajib imsak lagi, orang sakit ini boleh ya. Misalkan orang boleh nggak puasa karena sakit, karena musafir. Ini karena sakit nggak puasa, ini boleh. Dari pagi dia masih itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, sehat, bugar di jam 12. Di jam 12 siang. Maka walaupun dia itu tadi boleh nggak puasa, tapi dia termasuk wajib imsak. Dia tidak boleh makan sembarang. Termasuk orang wanita haid bersidiang sehari, maka disunahkan dia tidak makan dan minum. Termasuk tadi orang haid, orang musafir, orang sakit, termasuk orang yang sakit sembuh, maka dia wajib menahan imsak di siang hari pada bulan Ramadan. Ya, intinya kita walaupun boleh tidak puasa, walaupun boleh kita itu hukumnya gak dosa tidak puasa karena sakit, karena bepergian, karena masih bayi, tapi seketika datang hukum wajib, misalkan sakit langsung siang hari kok sembuh segar bugar, maka ini adalah termasuk harus imsak. Orang nifas, orang haid bersih juga, walaupun pada saat itu dia boleh makan, tapi harus imsak di siang hari di bulan Ramadan. Terus kemudian kita bahas tentang sunnahnya pada bulan suci Ramadan. Artinya orang puasa itu sunnahnya apa sih? Dari termasuk di antaranya satu, takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Ini termasuk adalah sunnahnya dalam berpuasa. Maka ini jelas saya yakin untuk sunnah ini tidak ada yang ketinggal. Ketika mendengar azan pasti pada segera melakukan sunnah apa? Takjilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Jika puasa itu adalah kebaikan, maka jangan diundur. Maka ketika Allah Akbar, karena dia masih kenyang, masih enggak haus, dia mengundur ini dapat sunahnya. Maka kalau dia benar-benar idat taqayyanal ghuyub, dia yakin bahwa ini sudah yakin untuk matahari sudah terbenam, maka kita segerakan untuk berbuka puasa. Maka para ulama mengatakan kalau kita meninggalkan jamaah karena berbuka puasa, maka lebih baik buka dulu, para ulama. Karena untuk menggambarkan dilarangnya yang namanya puasa wisol, puasa nyambung siang dan malam. Jadi seorang segerakan puasa pada saat sudah waktu buhur, biar tidak nyambung. Yang kedua, disunahkan mengakhirkan makan sahur. Disunahkan untuk makan sahur. Sahur faina sahuri barakatuh. Sahurlah karena dalam sahur adalah keberkahan. Maka orang sahur itu satu, makanannya barokah. Yang kedua, waktunya adalah barokah. Apa tujuannya makan sahur? Satu, untuk membedakan puasa kita dan puasa orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani puasa, tapi tidak ada sahur. Maka untuk membedakan orang Yahudi atau Nasrani. Yang kedua, untuk membantu kekuatan kita di siang hari. Membantu untuk kekuatan kita di siang hari. Bagaimana? Seperti orang yang untuk membantu bangun malam, yaitu untuk dianjurkan tidur siang, namanya tidur qailullah, untuk membantu. Sebagaimana
orang yang berpuasa disunahkan makan sahur. Satu, untuk membedakan antara puasanya orang Yahudi dan Nasrani, karena orang Yahudi dan Nasrani ada sama puasa tapi tidak ada sahur. Yang kedua, untuk membantu kekuatan kita sebagai orang puasa di siang hari biar tidak lemas. Jadi, banyak orang mengatakan saya makan kenyang, maka saya nggak sahur. Maka untuk sunatnya tetaplah sahur lah, walau jur'atal ma, untuk mengambil kesunatan. Maka kadang orang itu mengatakan, saya mah udah nggak usah sahur, masih kuat, saya masih kenyang. Maka itu adalah sunat. Kapan waktunya sahur? Waktunya sahur itu adalah jam 12 lewat itu udah terkena sahur. Makanya walaupun sedikit kita upayakan sahur. Itu sahur kalau sudah lewat jam 12. Kalau habis terawih makan, itu namanya belum sahur, Pak. Itu masih makan kedua. Nah, untuk sahur itu adalah pada waktu setelah jam 12 malam. Kemudian para hadirin, untuk sunnah puasa berikutnya, maka termasuk sunnah lagi adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu adalah sunnah untuk di akhirnya. Maka sahurnya sunnah, sahurnya tadi sunnah, maka ada sunnahnya lagi adalah mengakhirkan sahur. Maka kalau bisa sahur jangan 12:30, nanti paginya udah ngelih. Maka hanya subuhnya jam 5 misalkan, maka kita akhirkan sahur, makan sahurnya itu 4:30 atau jam 4 lebat. Nah, sunnah mengakhirkan sahur. Dulu sahabat ditanya sahurnya Nabi, ditanya berapa sahur kalian antara jaraknya dengan subuh, kira-kira baca 50 ayat. Kira-kira antara adzan subuh ada 50 ayat. Di antara sahur dan adzan subuh pada zaman Nabi itu, sahabat ditanya adalah berapa sahurnya Nabi itu, kira-kira membaca Quran 50 ayat. Ya paling-paling sekitar 20 menit. Jadi jarak antara sahurnya Nabi dan adzan subuh ada kurang lebih ada 20 menit yang menit. Sekarang penjamaah berjalan. Kalau imsak gimana tadi? Kalau imsak itu biasanya sebelum masuk adzan subuh 10 menit itu imsak. Jadi imsak itu adalah peringatan. Jadi imsak itu, nah, kalau lagi makan selesaikan makannya, kalau lagi minum kopinya selesaikan, kalau rokok udah selesai, karena sebentar lagi adalah adzan subuh. Maka kalau imsak masih bisa makan, akan tetapi harus dipersiapkan. Nah, kalau adzan subuh ini sudah harus diberhentikan. Bahkan kalau makanan masih di mulut, udah dengar adzan subuh harus dikeluarin, karena itu udah batas terakhir dan udah nggak boleh makan. Jadi imsak itulah bagus. Ya, harus kita upayakan. Jadi imsak itu adalah peringatan. Walaupun pada zaman Nabi nggak ada, tapi ini bagus. Jadi orang peringatan. Ya. Nah, dulu tuh zaman Nabi juga nggak ada sirene. Nabi tidak ada beduk. Maka itu adalah hal yang bagus, itu harus kita berhenti. Namanya imsak itu adalah berhenti, ngeker. Makanya setelah imsak kemudian terdengar adzan subuh, maka kita lagi minum segera kita selesaikan. Nah, kita berhenti, bahkan yang di mulut dengar adzan subuh harus dikeluarkan, bertanda sudah mulai berpuasa. Maka kadang-kadang ada orang salah paham, ya, salam tentang hadis itu yang dikatakan apabila mulut ada air kemudian telanlah, sehingga ada beberapa orang kata awamnya begitu adzan subuh cepet-cepetan ada adzan subuh
langsung masih minum itu nggak boleh. Justru yang ada ketika adzan subuh dimuntahkan, maka kita benar-benar harus hati-hati. Maka disunahkan mengakhirkan sahur itu bukan benar-benar mepet. Nabi itu caranya adalah di antara sahur dengan adzan, di antara kurang lebih. Kemudian sunnah selanjutnya adalah buka puasa itu adalah dengan rutop. Rutop itu adalah kurma, termasuk sunnah. Kurma yang setengah matang, setengah kematal rutop. Ya, kalau rutop nggak ada ya kurma dengan ajwa ya, kurma yang nomor 1 ya, kurma ajwa juga nggak ada. Kalau nggak ada ya kurma dengan apa saja, yang penting kurma aja. Kalau sudah sunnah. Nah, kurma juga nggak ada. Kalau kurma nggak ada ya, walaupun dengan air putih, air putih, ada putih. Misalkan adzan Allahu Akbar, di situ ada air putih, ada jus, ada, maka yang diminum mana? Yang diminum dulu ada air putih dulu. Air putih. Ya, air putih nggak ada misalkan. Ya, makanan di situ makanan manis. Makanlah makanan yang manis tapi tidak kena api. Tapi kok kurma nggak ada, air putih nggak ada, manis nggak ada, apa? Ya yang ada aja. Terlalu misalkan semuanya nggak ada. Kemudian sunnah lagi ketika berbuka puasa dengan kurma itu adalah kurmanya ganjil. Dengan 1, 3, 5. Kalau besar ya 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, yang penting ganjil. Kemudian baca doa itu sunnah setelah berbuka. Jadi setelah berbuka baca doa, Allahumma qasamtu wa bika amantu wa la syai'atu wa la dan seterusnya. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa sabatal azu. Doa setelah berbuka. Jangan salah tempat. Belum doa tapi belum berbuka tapi doa dulu. Jadi doanya setelah doa puasa itu setelah buka. Soalnya Allahumma laka aslamtu, ya Allah. Jadi adzan itu Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, ambil kurma. Ya, sampai ada minum dulu. Jangan yang makan sama adzan balapan. Jadi jawab yang adzan, sampai setelah minum berdoa Allahumma laka wa bika Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa dapattu ma'u wabtalatil urqu. Dan di situ ada kalimatnya Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa dapattu ma'u wabtalatil urqu. Ya Allah, saya berbuka puasa, saya berpuasa untukmu, dapattu mau hilang rasa puasa wabtalatil urqu dan bahasa tenggorokan. Baik. Itu adalah setelah makan. Pokoknya kita berbuka puasa ini benar-benar ada sunnahnya. Satu tadi adalah kurma dengan ganjil, ya, dan berdoa. Pak, berdoa puasa itu adalah ketika itu adalah tempat yang mustajabah. Ya. Ketika berbuka puasa itu berdoa, itu adalah intisari doa di situ adalah berdoa di situ untuk berdoa karena tempatnya adalah tempat-tempat yang mustajabah. Maka jangan sampai lupa berdoa.
Hadirin rahimakumullah, kata para ulama, sahur juga itu disunatkan untuk ditutup dengan kurma. Ya. Yang kedua, sunnah puasa kemilah untuk taftirus shaim, memberi buka orang yang puasa. Maka barang siapa yang memberi buka puasa pada orang lain, maka dia akan diberi pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang puasa itu. Hadirin rahimakumullah, itulah di antara sunnah-sunnahnya, di antaranya termasuk memberi buka puasa orang yang berpuasa. Manakala orang memberikan buka puasa jumlahnya lebih banyak, maka dia akan mendapat pahala yang lebih banyak. Misalkan ada orang, dia puasa sendiri dan dia memberi buka puasa sama orang 10, maka dia di samping mendapat pahalanya sendiri, juga dapat pahalanya orang yang berpuasa 10 itu. Misalkan memberi orang puasa, memberi buka orang puasa 100, mendapatkan 100. Dan memberi buka puasa itu tidak harus makanan, memberi minum itu juga termasuk memberi buka orang puasa. Misalkan kita nyari pada punya buka puasa semua Pak Ustadz, ini untuk memberi buka puasa orang tidak harus nyari orang yang tidak punya. Itu tetangga kita yang puasa itu juga punya. Pak, orang-orang dulu sering bergantian memberi karena pengen dapat pahala puasa dan tidak mengurangi, dan puasa orang yang dikasih berbuka puasa itu pun tidak hilang. Jangan punya anggapan, oh kamu ngasih buka puasa, pahala saya buat kamu ya. Enggak begitu. Jangan punya pikiran orang yang ya benar. Misalkan kita dikasih orang buka puasa, oh kamu ngasih buka puasa saya, pahalanya biar buat kamu ya. Buat gitu, pahalanya tidak akan berkurang dan tidak akan mengurangi pahalanya orang berbuka puasa itu tadi, orang yang dikasih buka puasa itu tadi. Kan tetap aja. Hadirin rahimakumullah, mari termasuk lagi sunnahnya memberi buka puasa, gunanya puasa itu tadi termasuk adalah yang disampaikan tadi, diantaranya mulai dari menyegerakan berbuka pakai kurmanya ganjil, makan sahur, mengakhirkan sahur, berdoa, itu sunnah puasa. Kita harus benar-benar termasuk berdoa itu tadi, doa puasa. Kemudian sunnah bulan Ramadan termasuk mandi. Nah, ini ada sunnah lagi. Termasuk sunnah lagi adalah mandi junub sebelum fajar walaupun tidak junub. Ini juga termasuk sunnah dalam puasa. Atau mandi malam. Tiap malam mandi. Ini sunnah hukumnya. Untuk misalkan gimana kalau kita junub, ya kita junub, misalkan kita junub mandinya ya sebelum imsak. Bagaimana kalau setelah imsak mandi? Ya kalau setelah imsak juga tidak apa-apa, artinya masih dibolehkan. Artinya bolehkan, ya tetap sah puasanya. Misalkan kita junub tapi mandinya setelah sambil subuh, setelah imsak, ya tetap sah asal menjaga hal-hal yang
masuk dalam jawab tadi. Maka termasuk lagi adalah untuk mandi tiap malam di bulan suci Ramadan hukumnya sunnah. Karena mau kumpul sama orang banyak berbagai juga untuk kekuatan dalam menjalankan sholat tarawih. Syiarnya bulan Ramadan itu adalah bulan menjalankan sholat tarawih. Jadi syiarnya untuk maraknya bulan Ramadan itu karena ada sholat tarawihnya, sholat berjamaah bareng-bareng. Ya namanya tarawih karena banyak istirahatnya. Mau qiyamul lail atau qiyamul Ramadan sama aja. Man qoma Ramadana imanan hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzalika, kata Rasulullah, barang siapa berdiri menjalankan man qoma Ramadana, siapa yang menjalankan sholat, ini namanya sholat tarawih atau sholat qiyamul lail Ramadan kapan itu sama saja. Yang penting dalam bulan suci Ramadan kita adalah menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan itu dengan kegiatan baca Quran, sholat tarawih. Itu adalah termasuk sunnah dalam bulan suci Ramadan. Nama aja sunnatul tarawih, tulis sunnatul qiyamul lail, qiyam Ramadan. Yang penting itu keistimewaan Ramadan. Tarawih hanya di bulan suci Ramadan. Kalau di lain nggak ada. Maka satu malam di bulan Ramadan tidak tarawih itu adalah sangat merugi. Karena kita belum tentu untuk memenuhi Ramadan yang akan datang. Gak sempat sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih sendirian nggak apa-apa. Karena kita belum tentu menemui Ramadan yang akan datang. Karena tarawih itu adanya hanya di bulan Ramadan, maka sangat merugi bila kita tidak menjalankan tarawih. Kenapa disebut sholat tarawih? Karena sholat yang banyak istirahatnya. Karena itu sholat tarawih disebut karena tarawih. Pada dulu sama, pada zaman ini 4 rakaat maka banyak istirahatnya. Waktunya sholat tarawih itu habis sholat isya. Jadi sebelum sholat isya itu namanya belum sholat tarawih. Pokoknya kalau ada orang datang ke masjid sebelum dia sholat isya, di masjid sudah tarawih, dia ikut tarawih, maka dia nggak boleh, harus sholat isya dulu baru tarawih. Maka kalau ada orang yang datang ke masjid belum sholat isya, di masjid sudah tarawih, dia langsung tarawih dulu, terus sholat isyanya habis tarawih, maka nggak boleh tarawihnya, termasuk nggak terhitung tarawih. Karena namanya sholat tarawih waktunya setelah sholat isya, itu harus dilakukannya. Kalau sholat tarawih kok sebelum sholat namanya pun isya. Kalau belum sholat isya, waktu tarawih belum masuk, walaupun sholat isyanya itu jam 11 malam. Kalau dia belum sholat isya, ya belum masuk sholat tarawih. Terus berapa rakaatnya? Terserah, banyak riwayatnya, ada yang 11 sama witir, ada yang 23 sama witir. Tentang bilangan sholat tarawih yang jelas itu adalah berbeda-beda. 20 rakaat, witir 3. Itu ada hadisnya, Nabi terakhir 8 rakaat. Itu witir. Nabi tidak pernah menambahi bulan Ramadan dan di luar Ramadan 8 rakaat. Maka pertanyaannya, di luar Ramadan itu tidak ada tarawih, hanya di luar Ramadan. Maka hadis Siti Aisyah menjelaskan Nabi itu tidak lebih sholat 11 rakaat baik di
bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Coba kita pikir, di luar Ramadan, kalau 11 rakaat di luar Ramadan itu berarti kan witir, karena tidak ada tarawih di luar Ramadan gitu loh. Jadi itu yang dibuat landasan bahwa Nabi tidak lebih dari 11 rakaat baik di luar Ramadan atau di dalam Ramadan. Itu bukan dalilnya tarawih, akan tetapi itu dalilnya sholat Nabi, sholat witir. Karena apa? Ya karena itu tadi, redaksinya baik di luar Ramadan atau dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan mas ada tarawih, itu logikanya. Maka pertama kali dilakukan oleh Sayyidina Umar 20 rakaat itu adalah Sayyidina Umar. Dulu pada zaman itu sholat tarawih bisa 2 orang, 3 orang, kemudian sampai Sayyidina Umar mengumpulkan orang di bawah satu imam. Orang di masjid masing-masing di bawah satu masjid dalam satu imam. Sayyidina Umar melakukan 20 rakaat. Kalau Nabi kurang 20 dari 20 rakaat, pasti Sayyidina Umar tidak melakukan tarawih 20 rakaat. Kalau Nabi kok melakukan sholat tarawih kurang 20 rakaat, tidak mungkin Sayyidina Umar melakukan tarawih kurang dari 20. Kenapa? Karena Sayyidina Umar adalah sahabat Nabi yang paling dekat, yang tahu persis sholatnya Nabi, yang tahu persis pada waktu Nabi menjalankan sholat tarawih. Karena Nabi dan siapa ada yang protes waktu itu. Kalau misalkan Nabi itu tarawihnya bukan segitu, sahabat pasti protes, karena sahabat itu sangat mengikut Nabi. Buktinya sampai hari ini tarawih yang dilakukan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram semenjak dilakukan Sayyidina Umar sampai hari ini 20 rakaat. Maka semua imam madhab tarawih itu melakukan 20 rakaat. Hanya Imam Malik yang mengatakan 30 rakaat. Jadi baru kadang imam lain. Jadi semua imam menyepakati bahwa bilangan sholat tarawih adalah 20. Apalagi Imam Malik malah 36. Nah, di bawah 20 nggak ada. Nggak dia boleh. Tarawih itu adalah sunnah, tapi jangan mengatakan bahwa salah tarawihnya orang yang bilangannya sekian. Itu sunnah. Mengapa kita sholat tarawih 2 rakaat juga boleh, 4 rakaat juga boleh, tapi kita punya sanad untuk melakukan sholat tarawih itu 20 rakaat. Terus sekarang bagaimana Ustaz? Sholat tarawih 20 tapi kebut-kebutan, cepet-cepetan, yang 8 rakaat khusyuk, baik mana? Semuanya mempunyai landasan dan mempunyai sanad masing-masing. Mari kita sama-sama melakukan dengan damai. Ya kalau kita bandingkan, namanya sholat 20 rakaat sama 8 rakaat. Yang jelas, walaupun dengan kebut-kebutan, walaupun dengan cepet-cepetan, gerakannya aja sudah beda. Rukuknya juga banyak yang 20, sujudnya banyak yang 20. Walaupun cepat, tapi yang dilakukan lebih banyak. Baca takbirnya juga lebih banyak, baca takbiratul ihramnya lebih banyak. Masalah khusyuk dan tidaknya adalah tinggal yang menjalani masalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 20 ya tetap aja 20, tidak bisa dibandingkan dengan 8.
Aku tadi tanya bapak dikasih uang 20 juta sama 8 juta benar mana? Saya itu milih, pasti milihnya 20 juta. Kalau duit mau urusan duit milih yang banyak. Kalau duit urusan milih yang banyak. Kan untuk bilangan terawih tidak bisa kita kita satukan pendapat tidak. Sahabat dulu semuanya tidak ada yang protes. Sayyidina Umar melakukan sholat tarawih 20 dan ini hadisnya sahih dan tidak mungkin kita yakini sahabat-sahabat Nabi pasti tahu sholat mana kita. Kalau jangan diributin saling milih bilangan kecil. Orang-orang dulu itu mengisi Ramadan dengan baca Quran yang khatamnya ada yang berkali-kali 20, ada yang Imam Syafi'i itu selama bulan suci Ramadan adalah khatam 60. Nah, demikianlah para pemirsa, para hadirin, untuk melanjutkan sebagiannya mari kita sama-sama untuk menjalankan ibadah puasa dengan mengisi amalan-amalan soleh, sunat, banyak tilawah, banyak sholat sunat, termasuk jangan sampai sholat sunat kita tinggalkan. Dan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan dan bertemu di bulan suci Ramadan yang akan datang ini, kita bisa memaksimalkan untuk beribadah dan beramal soleh, bersedekah. Seluruhnya amal yang kita tanam akan kita petik ada di dalam sendiri, nanti ada suara pada Allah azza wa jalla. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.